Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Rahman, NPM 2011030443, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hibah dan wakaf. Yang pertama yaitu wakaf. Wakaf, kata wakaf atau wakof berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Dan menurut istilah wakof atau wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya, al-manfaah. Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Kemudian selanjutnya yaitu dasar wakaf. Dasar wakaf terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sesempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf: pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Dan terakhir, lafaz atau ikrar wakaf, atau kata lain sighah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu syarat orang yang berwakaf, al-wakif. Kemudian yang kedua, syarat harta yang diwakafkan, al-mauquf. Yang ketiga, syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi, serta yang terakhir yaitu syarat sighah. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis wakaf. Yang pertama ada wakaf mutlak atau am, merujuk kepada amalan menyerahkan harta wakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Harta itu boleh dibangunkan bagi apa-apa maksud, selagi tidak bertentangan dengan syarat. Dan yang kedua yaitu wakaf muqayyad atau wakaf khas, yaitu amalan mewakafkan harta di mana pewakaf menyatakan tujuan wakaf secara spesifik semasa mewakafkan hartanya. Harta wakaf tersebut hendaklah digunakan hanya untuk tujuan yang dinyatakan secara khusus itu. Dan yang terakhir yaitu harta yang bisa diwakafkan. Wakaf meskipun tergolong pemberian atau sunnah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus-menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya, sebidang tanah, pepohon untuk diambil manfaat atau hasilnya, bangunan masjid, madrasah, dan jembatan. Dan selanjutnya atau materi yang selanjutnya yaitu hibah. Pengertian hibah. Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 20 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 8, kemudian di surat Maryam ayat 5, 49, 50, dan 53. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata
Wahaba yahabu hibatan, berarti memberi atau pemberian. Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pemberian dengan sukarela, dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Secara istilah, pengertian hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Harun merumuskan pengertian hibah sebagai akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Selanjutnya, yaitu rukun dan syarat hibah. Yang pertama, yaitu pemberi hibah atau wahib. Syarat-syarat pemberi hibah atau wahib adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum, dan orang yang berhak memiliki barang. Yang kedua yaitu penerima hibah atau mauhub lahu. Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Kemudian barang yang dihibahkan yaitu mauhub. Syarat-syarat barang yang dihibahkan atau mauhub, diantaranya jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah, dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Dan terakhir yaitu adanya akad atau ijab dan qabul. Akad atau ijab qabul, misalnya si penerima menyatakan, "Ya, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu." Dan si penerima menjawab, "Ya, saya terima pemberian saudara." Itulah yang disebut dengan akad atau ijab kabul. Kemudian ada macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pertama, hibah barang adalah memberi harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Misalnya, menghibahkan rumah, sepeda, motor, baju, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada hibah manfaat. Apa itu hibah manfaat? Yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dan selanjutnya yaitu ada hukum mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yahillu lirajulin muslimin an yu'ti'a tiyatan aw yahabba hibatan fayarji'u fiha illal walidi fima yu'ti liwaladi." Yang artinya, tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sabda Rasulullah lainnya artinya, orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hibah yang dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hibah orang tua atau bapak terhadap anaknya. Karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Dan yang terakhir, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum hibah. Yang pertama, hukum hibah adalah wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib.
sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Dan yang kedua, hukum hibah bisa jadi haram. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Kemudian yang terakhir ada hukum hibah yaitu makruh. Karena menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak, hukumnya adalah makruh. Dan terakhir, yaitu hikmah hibah. Adapun hikmah hibah adalah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Dan terakhir, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.